Ini kabar gembira nih buat teman-teman yang mau punya panenan nih. Udah naik lagi nih harga jangkrik itu. Udah mulai habis kayaknya nih. Pokoknya tetap semangat ya. Yang namanya usaha itu ada aja kendalanya. Subscribe Mamang Jangkrik. Jangkrik bos. Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik. Duh, udah lama nih Mamang baru bikin konten lagi ya. Ini seperti biasa si Mamang lagi persiapan bersihin egg tray karena kemarin cuacanya nggak mendukung, hujan. Sekarang ya alhamdulillah bisa buat jemur egg tray. Kalau bok udah seperti biasa ya, sebelum ditanam jangkrik kita sterilisasi dulu, dibersihkan seperti biasa. Mungkin buat yang baru gabung, Mamang ulas lagi ya. Jadi ini kan bekas kemarin udah dikasih semen ya, pinggir-pinggirnya semuanya, tuboknya. Nah, apakah ini dikasih lagi? Jadi gini teman-teman ya, setiap habis panen itu walaupun misalkan masih bagus, dindingnya semuanya masih bagus, tetap kita cuci pakai sabun ya, cuci, keringin. Habis dikeringin dioles pakai semen campur sama lem kayu ya. Videonya ada yang kemarin. Jadi tiap kali habis panen nggak apa-apa, mau tebal juga nggak apa-apa, yang penting aman aja gitu. Karena kalau misalkan dicuci doang, biasanya telur jangkrik biasanya telur ulet tuh masih pada nempel gitu. Jadi lebih aman tuh di balur semen lagi ya, kayak gini. Nah, ini posisinya kayak gini. Mang, sehat Mang? Alhamdulillah Mang. Yuk cena Mamang Jangkrik kamana tak upload cena. Buat urut panen kamari bangkrut cena Mang. Mamang Jangkrik pundung sih karena cena tak upload ya. Aduh. Jadi yang pertama tuh karena sibuk, yang kedua cuacanya ya. Jadi Mamang tuh kemarin tuh sambil nunggu telur, sambil nunggu cuaca dulu biar buat jemur egg tray gitu. Ini sekarang media mau gimana Mang? Mau kayak kemarin? Enggak Bang, beda ini. Ini media andalan kita. Jadi dirubah ya, nggak nyoba yang baru ya, nggak kayak kemarin ya. Bisa dibilang ini yang pertama lah, yang video Mamang upload pertama tuh medianya terlentang ya. Kalau kemarin kan berdiri itu. Kemarin berdiri udah nyoba 2 kali panen. Yang pertamanya ya lumayan tembus 70, kemarin melosot banget tuh. Ya seperti biasa lah, namanya juga usaha, apalagi kita itu merawat makhluk hidup, pasti nggak bisa konsisten dapatnya segitu ya. Pasti ada, tiap kali panen ada hambatannya lah. Makanya kita selalu evaluasi setelah panen.
Ini Mamang lagi persiapan dulu ya. Kemarin gimana Mang? Aduh, hasil panen merosot jauh gitu Mang. Aduh, Hancur, Mang. satu bok sampai dapat 32 kilo. Pokoknya kemarin mah Tapi pas kita evaluasi ya, kalau misalkan pakan sama pendapatan enggak, itu kita selalu worth it lah Mang ya. iya benar. Paling mungkin bisa dibilang paling worth it yang kemarin ya Mang. Iya. Kemarin kan nyobanya pakai pakan ikan ya. Kemarin kita tuh pakai pakan ikan, hasilnya ya bagus lah. Cuman ya kalah di harga sama di jangkriknya, di telurnya lah. Intinya telur sih. Intinya yang pertama tuh penetasan ya Mang. Bukan penetasan sih, kualitas telur. Jadi mau gimana pun kita pinter menetaskan, kalau telurnya jelek ya gak akan netas semua. Nantilah Mamang main ke tempat yang apa, yang ngelorin, kita ngobrol-ngobrol. Kenapa sih kok telur online bisa kualitasnya bisa di bawah sama telur lokal gitu? Telur lokal tuh bisa lebih bagus dari telur online tuh kenapa? Penyebabnya apa gitu? Pas datang bagus, bersih pas datang, tapi pas penetasan ada aja gitu yang hitam, dan ada aja telurnya yang kosong gitu. Teman-teman yang baru gabung, selamat datang ya, selamat gabung di channelnya Mamang Jangkrik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, tolong dibantu ya. Ini kabar gembira nih buat teman-teman yang mau punya panenan nih, udah naik lagi nih harga jangkrik gitu. Udah mulai habis kayaknya nih. Pokoknya tetap semangat ya. Yang namanya usaha itu ada aja kendalanya. Jadi jangan, apalagi yang baru nyoba, jangan baru nyoba dikasih banjir gitu langsung langsung ini pundung, Kena mental. langsung kena mental. Makanya kata Mamang kan yang pertama tuh mental. Nah itu, tapi yang penting mau banjir gimana pun asalkan jangkrik bisa keluar, bisa diambil, percuma gitu kalau misalkan nggak diambil. Makanya sekali lagi buat temen-temen yang baru mau ikutan ternak jangkrik atau budidaya jangkrik, yang pertama tuh usahain temen-temen nyari dulu pengepul bandar ya, yang bisa nampung pas banjir, bukan pas mahal ya. Kalau pas mahal jangan ditanya lah, pasti bandar yang nyari jangkrik gitu. Kalau pas murah kan kita yang kelabakan, petani yang kelabakan nyari bandar nih, gimana nih? Jadi usahain dapat bandar yang konsisten, yang tanggung jawab, yang bayarnya cash juga. Ingat jangan sampai di kasbon ya, karena kita kan usahanya pakai modal gitu. Jadi intinya gitu, kalau misalkan udah dapet nih yang konsisten, kira-kira bandar itu pas banjir, keadaan banjir, dia tanggung jawab nggak nih ngambilnya. Kalau misalkan tanggung jawab, tak ke teman-teman juga harus konsisten gitu. Kalau misalkan udah punya bandar yang kayak gitu, jangan ditinggalin. Maksudnya jangan ditinggalin tuh pas harga mahal, kalian jangan ngejual ke yang lain gitu. Nanti bandar itu nggak, pas banjirnya bakalan nggak mau ngambil lagi ke kalian gitu. Jadi intinya kita komitmen lah sama pengepulnya gitu. Nah ini jadi kita medianya beda dari kemarin ya. Ini langsung 2 tahap Mang, nggak satu. Langsung 2 ini. Oh langsung 2 ya. Jadi berarti tahap awal tuh langsung 2 ya? Iya, langsung 2 Pertama tuh. penetasan. Nah ini teman-teman seperti biasa ya. Ini belum jangkriknya belum dikebokin ya. Masih dirami ya Mang. Udah berapa hari Bang? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari ya. 2 hari. Mudah-mudahan
telurnya bagus, penetasannya juga bagus, bisa inilah, bisa tembus lah, bisa nggak kayak kemarin gitu hasilnya. Kalau buat pakan ini belum tahu ya, Mamang mau pakannya mau pakai apa, nggak tahu mau pakai pakan ikan yang kemarin, nggak tahu di mix, nggak tahu gimana nanti aja ya. Nantilah pokoknya ikuti terus gitu setiap videonya gitu. Dan Mamang pun bikin apa sih, tutorial tuh bukan ngacak ya, jadi tahap-tahapnya ada ini, misalkan tahap penetasan, kemudian lanjut lagi setelah penetasan tuh harus gimana. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang baru mau mulai, pokoknya masuk aja ke channelnya Mamang Jangkrik, kemudian di playlist ada itu perawatan jangkrik season 1, season 2. Nah ini berarti ini season 3 kita ya, mulai season 3. Jadi teman-teman tinggal klik aja, itu ada dari awal penetasan sampai panen ya, mau ngikutin yang mana gitu. Kalau cara sih semuanya hampir sama gitu ya, nggak jauh beda, paling kita ini dari media. Nah dari penetasan juga mungkin kalau sekarang beda ya Mang. Kemarin kan kita pakai kain tuh karena cuacanya panas ya. Iya. Nanti dari video sebelumnya udah ada Mamang share cara penetasannya. Jadi sebelum ini tuh jadi proses penetasan dulu, kemudian steril box. Kalau steril box udah pada tahu lah mungkin ya. Untuk yang belum tahu bisa cek video Mamang Jangkrik yang sebelumnya ada itu. Kemudian setelah steril langsung kita susun dulu sebelum jangkrik yang pada menetas masuk ke box. Jadi kita susun dulu ya. Nah ini setelah disusun gitu tuh usahain bersih semua di boxnya, nggak ada kotoran apa-apa ya. Pokoknya bersih. Habis disusun ini nanti ditutup plastik, tutup aja gitu. Jadi ini tuh sebenarnya nggak segini Mang, cuman ini kan harus dipotong. Nah, iya. Ini belum selesai. Nanti kalau udah selesai jangkrik menetas, jangan lupa kalau sebelum jangkrik ditaruh ke sini harus ada gedebong sama pur. Persiapan Mang. Persiapan, jangan jangkrik dulu ditaruh, debongnya nyusul. Oh siap. Jadi nggak bisa. Jadi harus pur dulu rata. Itu mau pakai hayakan, mau disebar gitu, terserah. Yang penting rata, kan masih kecil juga. Gedebongnya bisa diiris, bisa dipanjang-panjang juga bisa. Yang penting ada gedebongnya, baru telur Mang. Siap Mang. Nantilah pasti kita share ya. Pasti share kita. Pasti kita bikin video pas masukin telur jangkriknya ke box ya, yang sebagian udah pada menetas. Mang, gimana kalau misalkan kita ngeraminnya di box? Bisa Bisa aja Mang. Bisa. Kurang bagus. Iya, kurang bagus. Jadi pisahin aja dulu ya Mang. Iya. Kalau misalkan udah ada yang menetas nih sekitar 10% atau 15%, baru kita pindahin ke ini ya, ke box ini yang udah dibersihin. Nanti ada videonya. Jadi sekarang mah kita bikin yang tahap awalnya dulu, paling awal gitu. Nah ini buat ini mah ya khusus buat yang masih bingung atau yang baru banget mau mulai gitu. Nah jadi cara nyusunnya kalau misalkan terlentang tuh gini ya, tuh. Jadi sama aja sih kayak kemarin pas berdiri. Jadi posisinya tengahnya kayak ada telurnya ya Mang. Jadi gimana Mang? Jangan gitu ya. Nah kalau gini kan nempel. Nah gini Mang, tuh. Oh jadi pokoknya tengahnya tuh bolong ya. Iya. Gitu. Tuh jadi bolong gitu teman-teman ya. Ini buat yang ini aja ya. Kalau yang udah ini pasti udah pada paham ya. Ini Mamang cuman mengulas lagi aja ya.
soalnya kemarin ada teman kita juga Mang, yang orang Jampang Sukabumi, katanya Mang ada nge-WA ke Mamang nih, tanya dia, Mang saya mau ikutan usaha jangkrik tapi awam banget katanya, ini gimana caranya, apa aja yang harus disiapinnya, kata dia tuh. Ya Mamang, kata Mamang ya pokoknya lihat videonya dulu, ada itu dari tahap awal sampai akhir gitu, nanti yang bingungnya bisa ditanyain gitu. Ya alhamdulillah sekarang dia udah bikin box, udah ini apa sih, udah ya ngikutin lah gitu. Mamang inget ya, Mamang bukan menggurui atau ini, cuman nge-share pengalaman aja. Misalkan teman-teman nanya apa, kalau Mamang misalkan sudah alami, Mamang kasih saran. Kalau Mamang belum alami, Mamang nggak ini ya, nggak bisa ngasih saran gitu, takutnya salah gimana. Kalau misalkan Mamang udah alami kan nggak masalah gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya, banyak lah, alhamdulillah juga lah, alhamdulillah banyak yang percaya gitu ya. Kita di sini sama-sama belajar ya, sharing. Kalau misalkan Mamang udah jago, nggak mungkin hasil panen kemarin dapat sedikit ya, satu box nggak mungkin kalau misalnya jago. Jadi sama-sama belajar gitu. Dan buat teman-teman yang misalkan mau ngikutin caranya Mamang, mau misalkan tuh tanya-tanya Mang ini harus gimana, Mamang tekankan sekali lagi ya, Mamang bisa bantu, bisa bantu, bisa sharing, kita bisa sharing, sama-sama belajar. Cuman Mamang nggak bisa nentuin hasilnya gitu. Bukan berarti teman-teman yang ngikutin caranya Mamang dari awal sampai akhir hasilnya bisa sama ya. Itu nggak tentu ya. Jadi hasil tuh balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kita boleh niruin, ngikutin caranya siapapun, tapi yang tentuin hasilnya kita sendiri ya. Kita bagaimana perawatannya, telurnya juga, yang akhirnya lah rezekinya udah segitu gitu. Kemarin juga kan Mamang juga kaget, bukan kalian juga ya, Mamang pun kaget. Sebelumnya box ini dapat 70 kilo, buset kemarin anjloknya sampai 30 kilo, gila tuh, cuma dapat 32 kilo, kaget ya. Mamang balik lagi lah, untungnya pakannya nggak lebih dari segitu. Oh mungkin rezekinya emang segitu gitu, jadi syukurin aja, kita tetap bersyukur gitulah. Yang penting ada buat nanam lagi, itu aja gitu. Yang namanya usaha gitu, kita harus tetap semangat. Oke, balik lagi nih ke ini proses penyusunan egg tray ya. Nah ini tuh kurang nih Mang, gimana nih kurang Mang? Kurang ini, nanti dipotong Mang. Oh tetap harus penuh ya Mang, Tetap satu box itu. penuh. Siap Mang, siap. Yang mau udah beres nih, satu tahap lagi. Oh, persiapan nanti kita ngalah genjer ya. Ngebolang lagi nih. Ini cuaca udah mulai masuk musim hujan, gampang lah buat ternak jangkrik. Kalau hujan tuh nggak susah, maksudnya nggak susah tuh nggak ribet kayak kemarin musim panas. Kalau musim panas kan pertumbuhannya ada yang telat, banyak yang meninggoy juga karena kepanasan, macam-macam. Kalau musim hujan kan emang musim doyannya jangkrik gitu, lembab itu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang lagi baru mau mulai atau yang udah ngejalanin, semoga lancar ya, usahanya lancar, tambah sukses itu ke depannya.
motong mang. Siap. Ikuti terus lah. Jangan lupa subscribe ya. Nanti seperti biasa di akhir kita ngadain giveaway lagi. Di akhir nanti, tapi bukan di akhir video ini. Awas. Di akhir nanti pas panen. Siap. Nah, jadi ini tuh dipotong ya. Berarti ini tuh mang nggak satu tahap ya, mang langsung 2 tahap berarti ya, mang. Langsung 2 tahap. Kalau misalkan prosesnya kayak gini, kalau misalkan berdiri itu 1 tahap dulu ya, mang. 1 tahap. Kayak dulu. kemarin bedanya gitu lah. Nanti kita bisa bedain lah. Kalau misalkan proses kayak gini tuh kekurangannya apa, mang? Kekurangannya kalau medianya kayak gini tuh boros tray mang. Harus banyak berarti ya, Harus mang. banyak, ke satu harus banyak, yang kedua tray paling bisa dipakai sampai 3 kali panen. Karena rusak yang Ya. paling bawah ya, mang. Ya rusak, yang paling bawah itu bakal pasti rusak ini, yang paling bawah tuh. Tapi kelebihannya medianya kayak gini tuh, sepengalaman mamang, jangkrik tuh cepet besar mang, Oh, cepet besar. Jadi nggak kena angin langsung. Jadi kan di sini mang. Nah, jadi jangkrik tuh, nah di sini mang. iya. Nah, kan ketutup gini. Kalau misalkan medianya kayak gini, sebelum umur 2 minggu jangan kaget mang. Pasti jangkrik nggak ada, nggak kelihatan. Cuman kalau udah 2 minggu ke sana, pasti banyak, pasti keluar semua lah. Oke, siap. Itu bukan sok tahu ya, itu menurut pengalaman ya, mang. Yang mamang tahu ya. Soalnya selama mamang menggeluti dunia jangkrik, hasil rekor yang pernah mamang raih itu medianya kayak gini mang. Oh, yang siap. paling tinggi tuh. Siap. Itu balik lagi ya. Nggak tahu, kita belum tahu apakah cara medianya yang beda atau dari telurnya ya. Iya, Itu balik lagi ya. balik lagi itu. Bisa jadi karena telur. Pokoknya tiap orang tuh beda-beda itu. Misalkan mamang, wah bagusnya medianya kayak gini, terus teman-teman nyoba ini, ngikutin nih ini, belum tentu teman-teman bagus gitu. Istilahnya cocok-cocokan lah gitu yang namanya usaha mah gitu. Jadi teman-teman jangan berhenti mencoba. Makanya kalau misalkan hasil kayak gini jelek atau nggak kepake, bisa cari lagi yang kemarin yang prosesnya berdiri gitu. Kalau proses berdiri itu yang pertama hemat egg dry ya, mang. Yang kedua kotorannya bisa langsung ke bawah ya, mang. Ya, bisa langsung nurun, jangkrik tuh bersih gitu pas Iya. panen tuh. Kalau Beda kayak gini. Nah, kalau misalkan kayak gini tuh pasti nanti pas panen tuh kotoran Pasti kayak ngendap di sini tuh mang. gedebong, apalah segala macam pasti ngendap di sini gitu penuh. Makanya egg dry-nya yang bawah pasti nggak bakalan bisa dipakai lagi. Nah, jadi plus minusnya itulah. Plus minusnya. Cuman yang buat subscriber Mamang Jangkrik, kalau misalkan request mau medianya kayak gini, tinggal komen aja di bawah. Misalkan nanti Mang bikin yang medianya dilipat gitu, yang dibelah 2, nanti insya Allah kedepannya Mamang bikinin yang dilipat. Ya kita eksperimen aja. Oke, kita siap, mang, siap. gimana ya, kita bandingin lah Nah, yang lebih iya. bagus, yang lebih mana gitu. Jadi kita tuh bukan cuman ngomong wah yang seperti ini bagus, yang kemarin jelek. Jadi kita tuh ngomong jadi nanti sesuai fakta atau sesuai ada contohnya ya, mang. Misalkan box ini medianya kayak gini, box sana medianya berdiri. Nanti kita panen langsung tinggal bandingin langsung ya. Ini berapa, ini berapa. Jadi kita nggak bilang yang begini bagus, yang berdiri jelek. Kita nggak bilang gitu ya. Kemarin juga bagus yang gitu. Ini mah memang cuma nyoba lagi ya, mang. Nyoba Ini lagi. cuma nyoba ya. Soalnya kemarin kan udah kena mental gitu sedikit. Ya gitu. Sama jangkrik murah, harganya hancur, panen dapat dikit, yang disalahin media. Kan makanya sekarang ini mah nyoba lagi, mang. Ya mudah-mudahan bisa mecahin record lagi lah. Siap, mang, siap. Target mamang sekarang
80 kilo mang Oh, satu box. amin Mang. Amin. Mudah-mudahan Mang. Nggak ada Tapi yang nggak mungkin kan mang. iya, nggak ada yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu kalau nanamnya 1 on, pengennya dapatnya 100 kilo. Nah itu nggak mungkin. Kalau misalkan kita nanamnya 5 on, masih ada harapan. Nanti dilihat aja Mang, kita tinggal bandinginnya pas umur 25 hari, purnya udah habis berapa gitu. Kalau misalkan habis 1 box ini udah habis sekarung, berarti jangkrik nggak bakalan jauh dari 50 kilo gitu aja teman-teman ya. Oke siap Mang, ini udah beres ya Mang? Udah mang. Oke teman-teman, jadi buat video ini segini dulu ya. Jadi prosesnya ini dulu, nanti kita lanjut kalau misalkan telurnya udah pada menetas sebagian ya, sekitar 1 hari 2 harian lagi lah pindah ke box ya. Nanti seperti biasa kita bikin video lagi ya. Jadi ini udah beres nih. Nah ini tinggal ngisi yang ini, harus dipotong dulu egg tray-nya. Jadi nah berarti ini Mang kalau misalkan udah beres ini harus ditutup ya Mang? Ditutup mang, wajib. Wajib walaupun misalkan nggak ada, belum dikasih jangkrik juga ya Mang? Iya wajib ditutup. Soalnya intinya biar aman lah ya Mang. mencegah. Biar nggak ada takutnya kalau misalkan kita buka gini, takutnya nanti cicak udah ada di dalam, kan repot gitu kan. Susah ngebongkar. Nah jadi intinya biar steril aja gitu ya, steril dari hama gitu. Makanya nanti kalau udah beres ini semua ditutup rapat, pokoknya ditutup rapat lah ya, plastik gitu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi kalau misalkan telurnya udah pada mentas ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih selalu setia ngikutin, mendukung channelnya Mamang Jangkrik ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi ngejalanin ternak jangkrik atau misalkan yang baru mau mulai, dilancarkan ya semuanya. Sukses selalu, sukses buat kita semua ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum, salam jangkrik, salam krik 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 krik.